Supaya Allah menilai wis tak anggap sholatmu pahalanya 25 ngono karepmu to. Jadi mengakal-akalan nang Gusti Allah. Iki PKB ini untuk memilih Ahok apa Anies istikharah. Wah. Opo nis istikharah iki? Arek-arek iki kate nyilit apa kate nabok nyilit tangan. Dadi engko nek kira-kira nang Ahok misalnya PKB di DKI milih Ahok putaran kedua, yang salah Allah kan gitu kan. Lu istikharah kok ini kan gitu kan. Nah, selamat Gusti Allah, sabar banget. Kalau saya diberi hak 1 hari aja untuk melakukan apa yang boleh dilakukan Allah, tantekno kabeh ada. Nun, hari ini Nun mulai pagi sampai pagi besok pagi saya beri peluang, saya beri pelimpahan untuk kun, terserah kamu. Wah, tak entekno kabeh. Tak batuk ilate kabeh, ayo. Gak iso ngomong to, nek tak batuk ilatmu ora iso ngomong to kowe. Gitu. Nek tak batuk kuwi seneng kon. Apa kuwi apa maksudnya sabuk? Asosiasimu tuh ya Allah. Ya Allah, hindarkan anak-anakku dari pikiran kotor. Gitu ya, jadi Anda tiap hari jangan berpikir prakun. Begitu kun berlangsunglah Islam. Jadi proses dirimu untuk selamat di depan Allah, that is Islam. Demikianlah pohon melakukan, demikianlah binatang melakukan, demikianlah gravitasi melakukan, demikianlah listrik melakukan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menyala dan dia meletus. Kan begitu. That is ilaihi roji'un. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi, benar bahwa Iqra itu sangat penting, benar Quran itu utama, tetapi jangan lantas terus lebay seolah-olah Islam belum ada sebelum Iqra gitu loh. Karena ada kecenderungan kesempitan Bu En di Indonesia ini, kalau orang sudah seneng satu hal, itu lainnya salah semua. Jadi pokoknya kalau sudah seneng kepada merah, itu selalu dengan menjelekkan hijau, menjelekkan kuning, menjelekkan yang lain gitu loh. Kalau udah seneng hijau, lainnya jelek semua kan gitu. Untuk misalnya nih, ini saya sudah omongkan di KC ini. Apa sih bakat itu? Jeng. Bakat itu tidak dikasih. Bakat itu diraih. Jeng. Bakat itu omong kosong. Gitu? Jeng. Sebenarnya bakat adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Betul? Lho nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Duduk bakat. Piye arek-arek iki? Jadi untuk meneguhkan tekad dia harus menghancurkan bakat. Betul enggak? Lho mbak enggak usah, mbok bakat itu dipahami, bakat itu adalah kecenderungan alamiah setiap orang. Ada yang bisa main ini, mbok saya, mbok modaro, kursus ini enggak akan bisa. Hidup 5 kali saya enggak akan bisa main ini. Itu karena bakat. Meskipun latihan, saya sudah pernah latihan biola, latihan itu enggak bisa. Enggak punya bakat sedikit pun saya. Gitu loh. Bakat itu betul-betul ada. Maka seseorang punya kecenderungan, ada yang di fisika, ada kecenderungannya di kedokteran, ada kecenderungannya di tempat-tempat lain. Ada memang. Jadi Allah memberi fadilah kepada setiap orang berbeda-beda satu sama lain, itu namanya bakat. Kalau tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Kalau mau bertekad aja, enggak usah jelek-jelekin bakat gitu loh. Jadi bakat yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lho niku tekad, Mas. Nek bakat niku nggih gawan bayi nggih mboten? Ya toh, gawan bayi. Kayak biolanya blotong itu, coba Pak Nevi suruh biola. Enggak bisa. Pak Nevi itu bakatnya apa ya? Itu loh teman sekalian. Saya paham kenapa orang punya kecenderungan seperti itu, tapi mbok agak seimbang berpikirnya. Kalau di Makyah ini kan kita belajar dan berlatih seimbang berpikir. Yo bakat yo penting, gitu loh. Kayak saya ini dagang enggak bisa sama sekali, belas dagang main musik itu enggak bisa. Nek
menggagas musik bisa, tapi tanganku ki ra iso, Mas. Ra iso ngene iki lagu wis belajar ding 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 dung ding ding dung ding dung ding dung ding dung dung tahu aku wis belajar ning kuwi tok ambek anggere nyekel kita kuwi wae. Memang enggak bakat saya. Termasuk saya enggak bakat memelihara kuda, bakat saya memelihara kambing. Itu juga bakat. Cuman kita belum riset aja. Gitu loh. Bahwa ada kecenderungan jodoh azwaj itu kan bakat, Pak. Azwaj itu artinya ada jodoh manusia dengan entah dengan lawan jenis, entah dengan sesuatu hal. Ada orang yang meludah itu jadi. Itu geni, meludah jadi. Kayak Gontor itu bikin pesantren, cuh dari pesantren, cuh dari pesantren. Terus saingannya Indomaret lah Gontor itu. Gitu. Saya ini nggak bisa bikin pesantren, dia apa-apa nggak iso, nggak bisa saya, nggak. Wong saya ndak bisa mandek kok. Nggih pesantren piye? Santriku kapan ngaku rono, kok setrika ngene iki, sret. Kapan nggak bisa. Bukan soal teknis saja, memang saya tidak mampu duduk di suatu tempat seperti itu. Jadi bakat itu ada. Jadi teman sekalian, kalau Anda Islam, misalnya ini, wes nyun sewu ya, ini ada penistaan terhadap surat Al-Maidah. Gitu ya. Terus orang Islam merasa bahwa ini yang dilecehkan adalah Islam, gitu kan? Yang dilecehkan adalah Al-Quran. Ini Al-Maidah, ini Quran. Quran ini punya siapa ini? Punya Allah. Terus yang menistakan ini punya Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Oh jadi dia menistakan Tuhannya sendiri? Iya ceritanya. Lu kan Tuhannya kan sama toh? Yang bikin surat Al-Maidah sama, yang mengajak surat Al-Maidah Tuhannya sama. Jadi yang dilecehkan ini umat Islam apa Tuhan? Oh jadi yang menistakan ini menistakan Tuhannya sendiri gitu. Kalau gitu siapa yang paling dinistakan? Orang Islam, apa agama Islam apa Tuhan? Tuhan. Ya kalau gitu urusannya dia sama Tuhan loh kalau gitu. Nomor 1 loh. Betul enggak? Ini saya tidak mengatakan soal hukum, soal politik, ini cuma cara berpikir teman sekalian. Gitu loh. Apalagi kalau diperlebar, penistaan Quran itu sama dengan penistaan Pancasila apa tidak? Relevan enggak? Kalau kamu mengejek Quran berarti kamu mengejek Pancasila. Gitu? Kalau kamu mengejek Pancasila, kamu mengejek bangsa Indonesia enggak? Nah iya. Kenapa sesama bangsa Indonesia kita bertengkar, yang satu mengejek, yang satu diejek, padahal yang diejek bareng-bareng, yaitu bangsa Indonesia. Lah ora cedhak to gini Indonesia iki. Gitu loh. Oke, enggak ada masalah dengan semua itu. Artinya kita dengan sabar, arif, dan terus sampai hari ini saya masih Muhammad Gandhi loh. Masih Mahatma Gandhi maksud saya. Artinya saya masih berdiri di tengah, saya masih bersikap searif-arifnya, selembut-lembutnya kepada semua pihak. Sampai hari ini saya masih seperti itu. Tapi jangan diseret-seret untuk bersikap yang berbeda. Karena engkau beri alasan yang sah untuk bersikap berbeda. Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Ayo wis, kita lakukan perang di malam hari. Itu. Pak Muzamil tolong jelaskan perang di malam hari loh ya. Tolong dimaknai, tolong ditafsirkan bareng-bareng nanti di kelompok-kelompok. Apa? Harbul Laila. Harbul Laila apa ya? Lailatul Harbul Laila. Harbul Laila. Jadi perang di malam hari. Jadi perang di malam hari itu ngerti maknanya toh? Kita ketembak, enggak tahu siapa yang menembak. Jadi kalau engkau menembak juga jangan ada yang tahu bahwa kau yang menembak, kan itu malam hari namanya. Jadi sekarang ini Anda harus mencari kemampuan untuk sabda Rasulullah ini perang di malam hari sekarang ini. Itu kata Pak Muzamil.
Oke, sekarang tepuk tangan untuk beliau Pak Muzamil. Saya persilakan. Bu N, are you okay here? Ya, atau saya bisa istirahat di belakang sama seniman. Oke, Bu. Oke, boleh? you can stay there. Oke. Oke. Apa? Istarih. Nah. Ya, istirahat. Istarih. Anak tabana شوية. Ya. Tastarihi walakin la tanami ya. Tanami itu artinya nandur ya. Maksudnya tanam itu nek lanang, nek tanami wedok itu artinya turu gitu. Tafadhol. Bisa lewat somewhere Bu ya. Oke. Nanti kita masih bisa lagi Bu ya. We still have another collaboration. Ya. Oke teman sekalian, kita dengarkan Pak Muzamil. Setelah itu Pak Mustafa. Ya, fadhol Pak Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dikasih lapangan yang sangat luas sekali ini. Jadi disuruh bicara, tapi ini sebenarnya saya mau suruh bicara apa saya sudah nggak tahu juga ini. Pokoknya bicara bicara saya lanjutkan Islam tadi, gitu ya. Kalau perang malam hari maknanya banyak, gitu ya. Yang jelas malam itu kan gelap dan itu memang pertama kali perintah kepada saya. Karena surat Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah itu ya, wahai muzammil, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit. Jadi saya itu memang diperintahkan untuk selalu gelap-gelapan, berteman dengan malam gitu ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu al-laila di malam hari illa qalila, kecuali sedikit, kecuali berarti banyak bangunnya. Tapi oleh Allah dikasih keringanan lagi, nisfahu, atau separuh malam. Auzid alaihi, atau tambahi. Ya, warattilil Qur'ana tartila, dan seterusnya, dan tartillah Quran. Maka saya itu tugas saya sebenarnya hanya itu. Ya, sesuai dengan nama saya. Jadi supaya apa? Tombok ati itu loh. Zikir wengi ingkang suwe, terus bangun malam apa? Bukan. Zikir wengi ingkang suwe, zikir, terus tangi wengi apa Pak? Ya bangun malam lah, banyak bangun malam. Maka alhamdulillah ini saya sekarang sudah bangun malam, jadi saya sudah melaksanakan tugas ini. Jadi begini teman-teman semua, ya. Sekarang ini begini. Ada dua kiai yang kontras sekarang ini, ada dua kiai yang kontras. Gitu ya. Ada kiai yang sekarang ini sedang bangkit keberaniannya, gitu ya. Karena dia yakin bahwa ini akan ada pertarungan dan yakin bahwa itu akan menang, gitu ya. Itu dari Yogyakarta ke barat, gitu ya. Saya sudah ke sana kemarin, pokoknya lihat perang menang. Gitu ya, karena katanya sudah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi saya ketemu kiai lain yang sekarang sedang ketakutan, dan ini kiai sepuh. Katanya dia, saya tidak pernah takut seperti sekarang. Nah ini loh, saya sangat takut katanya. Nah berarti kalau ini kita bicara dalam konteks Islam tadi, jadi ini Islam sedang terancam. Gitu ya, Islam sedang terancam situasinya sekarang. Jadi satu sisi ada orang yang super berani, gitu ya. Ini juga bahaya, ya kan? Ada orang yang sekarang sangat ketakutan dengan situasi ini. Jadi sangat takut, sangat mencekam. Padahal dia ini sudah sepuh, ulama paling sepuh di Indonesia. Ulama paling sepuh di Indonesia. Saya ketemu, beliau merasakan, saya tidak pernah merasa ketakutan seperti sekarang, kata beliau. Sementara saya temui ulama satunya, dia sedang berani-beraninya, pokoknya perang. Bahkan saya diajak, Mas Muzamil siap perang, siap, tak gitu sama saya. Iya, menang katanya. Nah, dan dia mengatakan ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang satunya sedang ketakutan
Dan ini kayak sepuh, lebih sepuh lagi daripada yang satunya. Yang saya temui itu. Dia menangis zaman 65. Karena usianya sudah 80 lebih. 80 tahun lebih dia. Dan dia berkata, saya tidak pernah ketakutan seperti sekarang. Nah, maka kalau kita tarik tadi kepada apa yang disampaikan oleh beliau, berarti sekarang ini yang sedang terancam adalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu artinya apa? Keselamatan, kedamaian. Nah teman-teman semua, sampean merasa damai apa enggak? Merasa tenang apa enggak? Galau? Nah itu ya. Nah ini berarti kalau sampean merasa tidak tenang, merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut, berarti sampean belum Islam. Gitu ya. Karena Islam itu kedamaian. Artinya kalau orang merasa damai, maka orang itu Islam. Maka Ma'iyah punya solusi. Ma'iyah punya solusi. Gitu ya. Segitiga cinta itu. Gitu ya. Segitiga cinta. Jadi begini. Kalau ini gini. Kita punya pandang bahwa hidup tadi sedang sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan sebetulnya tidak ada rasa takut itu. Masih punya rasa takut? Kan tidak mungkin. Ya kan? Masih takut kalau kita sudah yakin kapanpun akan mati. Mati saiki, mati sesuk, setahun lagi sama saja. Kembali kepada Allah. Sampai takut mati kalau gitu. Hah? Berarti belum Islam. Belum Islam. Karena sudah yakin bahwa hidup ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa punya pola pandang, cara pandang seperti itu dalam hidup ini, maka kita akan tenang. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu hanya bagian dari ujian kita dalam rangka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita sudah tenang karena hidup ini memang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus ada begini begitu itu ya, itu anggap itu sebagai sebuah ujian. Nah, sekarang orang yang akhirnya merasa terancam, gelisah karena kiblat hatinya kepada yang lain. Gitu ya. Karena kiblat hatinya kepada jabatan, maka akhirnya hidup fluktuatif. Karena jabatan itu sesuatu yang tidak pasti, bisa didapat, bisa tidak. Gitu ya. Kalau kiblat hatinya itu kepada dunia, maka orang akan fluktuatif, akan senang susah dan ini bergejolak terus. Kenapa? Karena dunia itu bisa didapat juga bisa tidak. Nah, kalau kiblat hatinya apapun di dunia, nah sekarang orang-orang yang sebetulnya rame-rame yang terus membuat onar di mana-mana, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terus membuat orang kebingungan, kesusahan, terancam ini kan dari akibat tidak Islamnya hatinya. Nah, itu ya. Karena kiblat hatinya bukan kepada Allah tadi, bukan bagaimana kembali kepada Allah, tapi kiblat hatinya ada yang sudah kepada harta, kepada dunia, kepada popularitas, kepada jabatan. Maka ini. Nah, tapi kalau kita Islam itu kiblat. Nah, mari kita semua bicarakan. Ya teman-teman semua, bicarakan semua apapun di dunia dengan tetap kiblatnya hati kepada Allah. Allah di depan sampean, gitu ya. Allah di depan kita. Ya Allah, hidupku itu dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Nah kalau seperti itu kita ini enteng hidup. Rabi, alhamdulillah, ora rabi rapopo. Lo kan gitu. Sing penting derek Gusti Allah. Kan itu nggih. Kula ya Allah lek pancen kersane jenengan niku rabi apik, kula tak rabi, lek boten rabi. Sing penting jenengan.
Nah kan enak segitu. Nah sekarang orang ini jabatan jadi begitu besarnya, diperjuangkan dengan begitu besarnya biaya, baik biaya ekonomi, biaya sosial, biaya macam-macam, mengorbankan solidaritas, mengorbankan persaudaraan, persatuan, bahkan sampai keluar kata-kata yang membuat orang semua terancam. Itu ya. Jadi sekarang teman-teman, kalau mau bicara kafir, ya kafir. Kalau Islam kan yang mendamaikan, ya kan? Orang yang paling kafir sekarang kan Ahok. Ya apa enggak? Orang yang paling kafir di Indonesia itu Ahok. Gara-gara omongannya dia sampai ada aksi 411 yang sekian juta orang itu. Gara-gara omongan dia sampai aksi 212, sampai ada sidang pengadilan, sampai ada saling tuntut satu sama lain. Setelah Ahok dituntut ke pengadilan, apa? Balik Habib Rizik pimpinan Arsnya dituntut, tuntut sini, tuntut, wah pokoknya semua orang. Ini kan kekafiran ini namanya. Karena keislaman itu mendamaikan, gitu ya. Jadi kalau orang itu bisa mengeluarkan ucapan yang mendamaikan, membuat orang tenang, membuat orang aman, itu Islam. Nah, maka gak usah ada pembelaan-pembelaan lagi. Apa Muslim tapi adil, kafir adil, lebih baik daripada Muslim. Ini radong nggak saya kata-kata seperti ini? Kafir itu ya zalim, gitu ya. Kenapa? Karena kekafiran itu ya tadi itu tidak menyelamatkan orang. Kalau Islam itu mesti menyelamatkan orang, dan itu adalah keadilan. Kan begitu. Ya. Nah ini sekarang orang-orang ini kan sedang berada dalam menuju kepada kekafiran, gitu ya. Menuju kepada kekafiran. Jadi akhirnya yang terjadi ketidaktenangan bersama, kegalauan bersama, kesedihan bersama, gitu ya. Gara-gara ini hatinya tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu memang Islam, orang itu ya nyalon wakil kota kayak nyalon gubernur kayak, kan sudah jelas, ya Allah saya ini dicalonkan, nggak boleh nyalon loh ya, nggak boleh nyalon, dalam Islam nggak boleh, dalam Islam tidak boleh mencalonkan, gitu ya, nggak boleh. Jadi kalau orang mencalonkan diri itu Pak Mos, ini sebetulnya sudah sedikit goyah dari Islam, sedikit goyah, karena Rasulullah SAW itu ya pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman latas alil imaroh, hai Abdurrahman kamu jangan minta kekuasaan. Itu sabda Rasulullah. Ya. Jadi tidak boleh minta kekuasaan, apalagi nyalon, bikin tim sukses, terus bikin kampanye, terus bikin apa? Ini transaksi sekian miliar, nanti dengan kompensasi proyek sekian. Nah, ini sudah kekafiran semua ini, gitu ya. Karena itu tidak gitu Islam itu. Islam itu tidak seperti itu. Gitu ya. Sabda Rasulullah, jangan kamu minta untuk diangkat jadi pemimpin. Nah, suluknya ini harus makan salak. Nah iya. Kan begitu. Harus makan salak. Salak itu apa salak? Ngerti? Salak itu luarnya apa? Berduri tapi dalamnya halus. Nah itu suluk itu. Nah, harus jadi punokawan. Nah, punokawan itu apa? Ya itu sampai sudah tahu. Punokawan. Puno itu fana. Tidak ada. Kawan itu teman. Jadi berteman dengan ketiadaan. Wah. Nah gitu. Gimana sampean ini? Wah, are-are. Iya kan? Berteman dengan ketiadaan. Berteman dengan kesunyian. Nah, kawan. Puno kawan. Nah, itu loh. Wes, apa itu tadi? Apa? Apa pono itu?
Apa? Coro Jawa ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab kuno itu fana. Fana itu tidak ada. Tidak ada, itu fana. Kawan, teman. Jadi bersahabat dengan ketiadaan. Nah, ini gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab, Sunan Kalijogo. Gimana? Sunan Kalijogo itu ya Arab, yo Jawa, yo Indonesia dikuasai semua. Madura juga iya. Puno itu bahasa Maduranya tidak ada juga sama. Puno itu ponah, ponah itu sama dengan punah. Ponah, puno itu ponah atau punah, berteman dengan kepunahan. Nah, itu ya. Bahasa Madura itu juga. Puno kawan. Jadi itu suluknya dan seterusnya. Tadi saya bicara apa ya? Bicara apa, Bang? Apa? Apa? Oh, suluk. Ya sudah, itu kan hanya anunya saja. Jadi ini kan tidak ada kontinuasi, gitu ya. Ini kalau Islam itu seperti itu. Maka tadi saya berangkat dari bagaimana jangan mencalonkan, ya kan? Karena seperti gak ada yang mencalonkan, itu semua gak ada. Dalam Islam itu gak ada. Nah kemarin ini Mas Hilmi, saya kedatangan tamu dari Jawa Timur lah, gak usah sebut khawatir orang yang mendengar karena ini di streamingkan kan, streaming ini. Apa? Jadi setel sama EDTV orang yang mendengar. Saya kedatangan tamu begini. Ya. Dari Jawa Timur. Jadi karena saking pusingnya dengan situasi keadaan seperti ini, dia berkata begini. Kenapa kok Cak Nun tidak tampil sekarang? Karena situasinya seperti ini, tampil mencalonkan diri jadi presiden Indonesia. Wow. Itu pertanyaan tamu itu 3 orang ke tempat saya, itu ke rumah saya. Nah, langsung saya jawab, sekarang begini, tenang dulu, tenang kata saya. Sebetulnya maksudnya baik ini, maksudnya baik. Jadi dia saking bingungnya melihat situasi seperti ini kan butuh orang yang bisa merantasi semua keadaan itu, ya kan? Kan begitu maksudnya. Nah saya katakan, kenapa Cak Nun saya kok tidak mencalonkan diri sebagai presiden? Karena Indonesia butuh. Nah maka saya jawab begini, nanti kalau misalnya keliru jawaban saya kan ada orangnya. Saya jawab sekarang, tenang dulu. Saya tanya sekarang sama sampean, kembali kepada hati nurani sampean. Nah, itu ya. Tolong dijawab kata saya. Kalau ada orang mencalonkan diri jadi pemimpin, jawab dari hati dulu kata saya. Itu benar enggak menurut sampean? Saya gitu sama saya. Dari hati, benar enggak? Hati ini loh. Tidak benar kan? Tidak benar. Iya, tidak benar. Iya apa enggak?